Ini adalah mobil yang bikin Bud BYD itu kayak cendol. Kenapa? Karena mobil ini range-nya bisa sampai 380 km dan harganya nggak semahal LCGC loh. Demi apa ya? Gue hujan-hujanan. Karena gue udah nunggu dari siang. Sebenarnya gue udah nunggu dari jam 1 siang. Cuman ini hujannya nggak berhenti. Nggak apa-apa. Demi teman-teman, gue bakal review dan test drive sih. Fokus ke test drive aja. BYD Atto One ini tipe yang dinamik, yang paling murahnya. Tapi paling murah tapi nggak murahan. Harganya memang under 200 juta, tepatnya sekitar 195. Tapi range-nya bisa jalan sekitar 300 km. Nih. Kunci itu seperti ini, ada tombol lock, unlock, buka 2 kali, buka bagasi. Ini buat nyalain AC. Look, saya tampak depan kayak gini, lampunya LED, tidak ada kayak kamera 360 dan segala macam, tapi ya ganteng. Ini perpaduan warnanya dop sama kayak gini. Gue mungkin nggak bisa lama-lama guys, karena ini hujan deres loh. Dan tentunya sudah support fast charging. Nih, ada 2, sudah support fast charging sehingga memudahkan buat teman-teman yang kalau misalkan pengen lagi road trip segala macam, ngecas di luar tuh juga nggak perlu khawatir. Bedanya cuman kalau yang ini Dynamic itu bisa support sampai 40 kW yang fast chargingnya, sedangkan yang premium itu bisa sampai 60 kW. Dan kalau teman perhatiin di sini spionnya tuh ada NFC, berarti nanti kalian pembelian dapat NFC buat buka tutup kayak gitu ya. Velgnya tuh ini udah nggak kayak mobil listrik ya, jadi kayak mobil bensin pada umumnya nih. Warnanya nih agak grey. Terus profil bannya 185, 55 ringnya 16, cakram depan belakang, terus kayak rem ABS, EBD, brake assist, semuanya tuh ada semua. Sudah lengkap dengan smart entry. Terus ini literally beneran 4 pintu loh. 4 pintu. Ganteng ya di sampingnya. Dan ngebikin atapnya itu seolah-olah kayak floating. Dan ini dibilang city car tapi kayak SUV. Tuh ada set cleaning bahan dop. Terus bagian belakang antena sudah shark fin, spoiler, high mount lamp, defogger. Dan ini sudah kekinian ya. Ini bahasa desain mobil kekinian. Lampunya memanjang dari kiri ke kanan. Emblem BYD Atto One EV, park sensor juga sudah dapat, kamera mundur juga sudah ada. Gue bela-belain sampai bawa koper. Nih, koper ini itu ukurannya tingginya tuh sekitar 80, tingginya tuh 80, terus lebarnya sekitar 50. Ini koper gede, bukan koper kabin lagi. Ini cukup lumayan gede. Kita tutup ya. Tuh. Muat kan? Jadi mobil ini cukup gede banget, tapi nggak ada ban serep seperti biasa. Mobil ini memiliki dimensi kompak dengan panjang 3925, lebar 1720 dan tingginya 1590. Wheelbase-nya 2,5 meter yang memberikan keseimbangan ideal antara ruang kabin dan kelincahan berkendara. Ditenagai oleh mesin listrik dengan tenaga maksimum 55 kW setara 74,78 PS dan torsi puncak 135 Nm, mencapai kecepatan 0 sampai 50 km/jam cuma butuh waktu 4,9 detik. Menggunakan teknologi BYD Blade Battery, mobil ini menawarkan 2 pilihan kapasitas baterai yaitu 30,08 kWh dan 38,88 kWh yang masing-masing mampu menempuh jarak hingga 300 km dan 380 km berdasarkan standar NEDC. Halo Bapak Ibu, perkenalkan saya dengan Syafi'i, sales konsultan BYD HK Kebonjeruk yang beralamat di Jalan Panjang nomor 16, Kedoya, Jakarta Barat. Daripada beli mobil LCGC, beli Atto One aja. Bapak Ibu bisa hemat budget hingga 100 juta dalam jangka 5 tahun ke depan. Bapak Ibu bisa memiliki mobil ini dengan DP 40 jutaan atau cicilan 3,5 juta. Ada juga program bunga 0% tenor 1 tahun dan cicilan tenor sampai dengan 5 tahun. Nah, bagi Bapak Ibu setiap yang ingin pembelian mobil BYD di HK Kebonjeruk itu mendapatkan free wall mount charging dan free V2L sampai dengan free portable chargingnya. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau melakukan test drive, pemesanan atau servis bisa hubungi ke Syafi'i di 0812 1274 1265 atau Bapak Ibu bisa datang langsung ke showroom BYD HK Kebonjeruk. Terima kasih. Ya, pada saat masuk kabin sini, yang gue dapat pertama tuh adalah vibes-nya tuh mobilnya sporty, anak muda banget. Ini plafonnya tuh hitam, ya joknya juga sudah kulit, ya kulit ventilasi. Nyebut apa sih? Kulit sintetik ya, jok kulit sintetik gitu. Airbag-nya yang ini ada 4, sedangkan yang tipe premium tuh ada 6. Cuman ini masih tilt doang, belum teleskopik. Teleskopik itu baru ada di premium. Tapi di sini juga masih tarik tur untuk slidingnya masih manual. Yang premium itu sudah elektrik ya. Semua window sudah auto down, cuman up-nya masih manual.
Terus kalau teman perhatiin desainnya tuh oke. Misalkan ya, teman perhatiin ini ada kayak tarikan garis yang nyambung ke sebelah sini. Ini lampu-lampu LED, bahkan sun visor ini ada kaca dan lampu lagi-lagi LED. Tuh, kanan kiri tuh LED semua. Dan di sini ada port USB Type-C power outlet. Ini belum ada wireless charger. Wireless charger baru ada di premium. Terus di sini tempat penyimpanan terbuka, ini kayak bisa buat taruh cup holder, nggak ada konsol-konsol sih. Dan jarak kepalanya juga cukup oke. Dan pada saat tadi saya berkendara juga yang saya suka tuh adalah memang kalau tenaga so-so lah ya, sekitar 70-an PS, tapi torsinya yang 135 itu udah oke banget, cocok buat di apa ya, selap-selip di perkotaan. Yang gue suka nih, dia sudah support untuk Apple CarPlay-nya itu wireless. Ini menarik ya. Terus kalian bisa lihat apa tuh? Lihat Maps sama dengerin musik. Jadi kalian bisa nyetir dengan aman nyaman. Terus kalau misalnya kalian mau lihat ya kamera mundurnya atau kamera mundurnya tuh, kamera mundur itu bening. Ini bening banget kan? Tapi kalau kalian pada saat masuk gigi mundur, dia garis itu ngikutin putaran setir. Ini oke banget sih. Saya suka dari mobil Cina tuh adalah kameranya bening-bening, terus juga lega dan AC-nya juga semburannya cukup lengkap nih tuh. Ada defogger depan, defogger belakang semuanya. Mungkin kalian harus terbiasa aja untuk pindah-pindah gigi dari sini. Ini D, atas tuh R, rem tangannya tinggal pencet gini ke dalam. Ini mode berkendara, ada Eco, Normal, Sport. Ini untuk yang Vehicle Stability Control, Auto Hold-nya, Hazard, ini AC, ini blowernya. Terus ini defogger depan gitu loh. Ini volumenya. Dan lubang AC-nya di sini ventilasinya ada 1, 2 sama di kanan dan kiri. Yang menarik, safety safety-nya itu nggak main-main. Ada airbag sampai sebelah sini, ya kan? Ada hand grip kiri dan kanan. Terus ini ada Isofix juga, cantolan baby car seat, dan headrest itu ada 3. Artinya bisa muat 3 orang. Ya, orangnya segede saya. Baris keduanya mungkin agak-agak sempit nih duduknya, tapi bisa buat 3 orang. Lega banget. Tapi joknya sayangnya itu nyatu, jadi nggak bisa dilepas 40-60 gitu, nggak bisa. Dan di sini tidak ada kayak power outlet nggak ada. Seat back pocket ada kiri dan kanan. Ini tentunya juga joknya sudah kulit semua. Ini warnanya tuh hitam terus abu-abu kayak gini nih, gitu. Visibilitasnya kalau duduk di baris segini memang agak cukup terhalang karena ini agak cukup gede banget. Tapi sebenarnya kalau yang beli mobil Etowan ini sebenarnya orangnya tuh pasti saya rasa adalah lebih suka nyetir. Tapi ya is oke sih. Dan sudah auto down semua window. Cuma naiknya harus ditarik terus-terusan. Ini ada hook buat cantolan gorengan ya, letak sebelah sini ya. Dan menurut gue adalah mobil ini under 200 juta, tapi fiturnya itu nggak main-main, nggak pelit sama fitur. Nah, akhirnya perdana juga gue cobain BYD Etowan. Jadi kalau dulu digaung-gaungkan namanya BYD Sigul atau apalah. Sekarang namanya pada saat dijual di Indonesia namanya BYD Etowan. Ini the one and only ya, kami kalau ngetes unit tuh selalu di sini. Nah, ini kalau misalkan di jalan-jalan yang ini jalan-jalan agak rusak. Nah, ini karakter suspensinya itu nih, ini agak stiff ya kalau pada saat di jalan yang berlubang-lubang kayak ini lebih stiff. Sekarang coba di jalan yang aspal. Ini berasa banget loh compactnya pada saat duduk di sini tuh visibilitasnya oke. Bahkan kemarin gue udah coba Suzuki Fronx ya. Menurut gue ya visibilitasnya ini lebih gede. Jadi kita nggak merasa terkungkung gitu loh. Ini gede. Kaca depan berasa gede. Ini juga berasa gede. Visibilitasnya oke banget. Dan enaknya kalau mobil listrik tuh gitu loh. Torsinya tuh instan. Ini lagi hujan ya. Ini lagi hujan banget loh. Enaknya kalau mobil listrik tuh gitu. Torsinya instan. Terus kalau buat teman-teman yang misalkan ya pada saat memerlukan akselerasi yang cepat, sat-sat ini pas banget. Jadi BYD ini kalau brandnya sendiri kan di dunia kan memang sudah merek global ya, udah bagus lah ya. Di Indonesia kan memang terhitung baru, tapi prestasinya luar biasa. Mungkin kalau pas kemarin teman-teman datang ke Gias, rame banget. Kayak cendol ya Mas ya kemarin ya. Rame banget. Nih, enak banget loh. Wah, ini sebenarnya hujan loh, gak berani kenceng-kenceng gua. Jadi harganya itu buat kalian yang memang lagi cari mobil pertama, city car, Brio, Agya, kepikiran gak sih beli ini gitu? Karena yang kalian irit tuh bakal banyak gitu loh. Bensin itu mungkin bisa irit 1 sampai 2 juta, ya kan? Iritnya gitu loh, 1 sampai 1,5 deh. Terus pajak tahunan ini udah pasti murah banget. Paling 100 ribuan itu bayar SWDK LLJ doang. Murah kan? Terus bebas ganjil genap.
kayak gue pribadi ya, sebenarnya mobil gue kan bensin ya, mobil bensin. Kadang kalau gue mau ada kerjaan di daerah yang ganjil genap itu bingung gue harus lewat daerah yang tidak kena ganjil genap kayak gitu tuh. Ini boleh juga sih sebenarnya. Ini ngeliatin jalan rusak ini nggak terlalu khawatir. Ini karakternya jadi stiff pada saat lewat jalan-jalan rusak. Nggak terlalu, badannya nggak terlalu kelempar-lempar gitu ya. Kalian mungkin bisa lihat di gambar. Radius putarnya kalau mobil kayak gini kecil banget. Ini paling yang butuh adaptasi itu pada saat ini aja sih. Remnya kan agak cukup lumayan ngagetin. Itu memang karakter dari mobil listriknya. Jadi selain gasnya yang spontan, remnya juga ada. Jadi kalian butuh terbiasa aja. Tapi kerennya lagi, BYD ini nggak pelit fitur. Dia ada TPMS, tire pressure monitoring di layar sini. Jadi ini kecil tapi informatif. Gue sudah sedia mic di sini. Sekarang kita tes speaker ya. Itu salah satu yang gue tawarin di channel YouTube gue nih. Jadi gue kasih tes speaker. Kita buka sebentar ya. Lagi hujan tapi. Kita taruh di sini. Ya tutup. Enaknya mobil listrik tuh kedap loh kayak gini. Dengerin ya speakernya. Wah, speakernya gimana? Menurut gue sudah sesuai harga, bagus. Ya nggak bagus-bagus banget kayak pakai Bose, Yamaha atau apa, tapi udah sesuai harga. Terus enaknya tuh kan kedap. Ada speed bump. Gimana? Berasa nggak? Gimana Mas Ahmad di belakang gimana? Nyaman Mas. Nyaman. Sengaja si Ahmad saya suruh duduk di belakang buat ngasih tahu duduk di belakang nyaman apa enggak? Nyaman. Kena polisi tidur, lega apa enggak? Jadi saya duduk di depan. Lega banget ini. Jangan bohong Anda ya. Karena Anda salesnya ya. Nggak seriusan lega ini. Kemarin jujur gue kepikiran kan. Pengen gitu ya mobil harian. Buat harian ya. Mobil kedua tuh. Kemarin tuh sempat kayak pengen lihat mobil Wuling REV. Sebenarnya pengen juga kayak Brio atau Agya. Cuman itu kan masih harus mikirin pajak. Yang ada gue bayar pajak double. Mobil ras gue sama itu kan double, tapi kayak kalau mobil listrik udah sudah paling oke sebenarnya karena bebas ganjil genap, nggak perlu mikirin biaya bensin, ngecasnya di rumah juga bisa. Kalau misalnya ngecas di luar karena sudah support fast charging itu juga cepet gitu loh. 0 ke 100 jadi berapa ngecasnya Mas? Kalau di fast charging ini cuma 20 menit. 20 menit ya? Mungkin itu 10 ke 80 kali ya? Iya, 10 80. Oh. Ya paling catatannya gitu doang. Kalau teman-teman, aduh belum ada fitur safety sense dan segala macam, ya kalian bisa ambil yang Dolphin. Kalau nggak Eto 3-nya, kalau misalkan masih kurang lengkap atau kurang gede, bisa ambil ke BYD M6. Karena yang dijual ini adalah, yang ditawarkan adalah harganya bersaing, beneran 4 pintu. Ini 4 pintu loh. Joknya udah kulit semua. Build kulitnya cukup oke. Gila, ini mobil yang merusak pasaran banget. Jadi kesimpulannya gimana? Kalau misalkan ya ada budget 200 juta ngambil LCGC, Brio, Agya atau Etoan, mungkin akan sedikit bimbang. Tapi kalau misalnya di-compare sama Wuling REV, gue sih secara dengan lantang, dengan tegasnya, gue pasti pilih ini sih. Tapi semua kembali ke teman-teman. Pesan gue cuma satu, kalau misalkan masih ragu, test drive dulu. Dan tadi udah gue cobain test drive nih sampai hujan-hujanan nih. Ini beneran hujan loh, karena gue nunggu dari jam 1 nggak reda-reda. Tapi demi memberikan tontonan yang bagus buat teman-teman ya. Jadi gue nggak di-endorse sama BYD, kebetulan pinjem unitnya aja. Dan sama BYD HK Kebon Jeruk, ya sudah pinjam mobilnya deh, mumpung hari ini bisa karena udah banyak banget yang minta di review dan ini varian yang paling murahnya. Pertama, kelebihannya sudah support fast charging, terus range-nya bisa sampai 300 km, terus cakram depan belakang, sudah ada cruise control juga, drive mode juga sudah ada, joknya sudah kulit semua.
Memang ada tidak ada, tapi dia menawarkan yaitu harganya terjangkau tapi dapat mobil listrik yang kalian bakalan ada potensi iri tuh. Gue tadi hitungan kasar sekitar 100 juta untuk waktu 5 tahun. Ya terlepas dari kita ngomongin resale value dan segala macam ya. Jadi balik lagi semua kembali keputusan ke teman-teman, tapi ini cocok banget buat teman-teman yang misalkan baru pertama kali mencoba mobil listrik atau buat cari buat anak atau buat istri, ini sudah oke banget. Literally beneran 4 pintu dan bisa muat 5 orang penumpang. Terima kasih sudah menonton. Kalau yang mau nanya harga nanti nama telepon marketing saya taruh di layar kalau nggak bikin komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.